Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Podcast semuanya. Perkenalkan saya Syamlatul Faza, biasa dipanggil Faza. Saya berasal dari SMK YPM 3 Taman kelas 11 jurusan akuntansi. Hari ini kita berada di Fun Walk YPM Champion Fest. Teman-teman semuanya, hari ini kita kedatangan narasumber sekaligus bintang tamu dengan Bapak Ahmad Mufid, Sarjana Syariah Magister Pendidikan. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Ya alhamdulillah baik. Tadi ikut jalan-jalan. Karena panitia menghindari Oke. jalan-jalan. Nggak apa-apa. Iya. Bapak, kita di sini mau tanya-tanya Saya mau tanya-tanya nih. Iya, silakan. Oke. Bapak, sebelum kita membahas teknis kegiatan YPM Fest ini, boleh diceritakan terlebih dahulu atau dijelaskan nih apa sih yang melatar belakangi akhirnya ada kegiatan ini? Seperti itu. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi kegiatan ini sebenarnya program kerja dari teman-teman kesiswaan se-YPM, mewakili kesiswaan se-YPM, di mana ada satu program yang itu sebenarnya rutin, yaitu temu siswa. Cuma bentuknya apa, konsepnya apa itu kayaknya tiap tahun berubah-ubah. Untuk yang tahun ini, segmen yang dipilih oleh teman-teman adalah olahraga. Sehingga akhirnya 1 bulan yang lalu kita berunding. Sebenarnya wacana sudah ada setengah tahun yang lalu, sudah kami sampaikan di awal tahun pelajaran. Kita mau bikin acara, kalau dulu namanya POR, Pekan Olahraga YPM. Akhirnya 1 bulan yang lalu kita rundingan lagi, kita mengawali persiapan semuanya. Akhirnya yang awalnya namanya POR ganti menjadi YPM Champion Fest 2020. Tentang tujuannya apa? Kami punya motto. Jadi meraih prestasi itu penting, tapi yang lebih penting adalah menjalin harmonisasi atau kebersamaan seluruh warga YPM. Jadi harapannya melalui kegiatan ini kita semua merasa kita semuanya adalah satu keluarga besar. Jadi kemarin kita sampaikan berulang-ulang kepada anak-anak, siapapun yang menang tidak jadi masalah, karena kita semua keluarga besar YPM. Jadi itu tujuannya untuk menjalin harmonisasi. Kira-kira nilai-nilai apa saja yang ingin ditanamkan kepada seluruh siswa-siswa YPM gitu Pak, selain harmonisasi gitu, dengan adanya kegiatan ini? Satu tentunya ingin prestasi juga ya, meraih prestasi ya. Terus yang kedua, jadi salah satu karakternya YPM itu adalah tangguh dan tanggung jawab. Ya, meskipun mungkin nanti pasti ada menang, ada kalah, tapi yang paling penting pihak yang kalah itu legowo, tapi juga ada titik balik yang ingin kami harapkan. Kita boleh jatuh, tapi kita harus segera bangkit, karena masa depan itu masih panjang. Anak-anak semuanya itu masih panjang sekali jalannya, sehingga ayo dihadapi dengan keteguhan hati. Tidak apa-apa gagal sekarang, tapi itu adalah satu langkah besar untuk mencapai sukses yang terbaik. Itu yang ingin kami juga tanamkan kepada anak-anak para YPM. Baik, apabila jatuh harus segera bangkit lagi, itu moto hidup yang harus dipegang semua orang gitu Bapak sebenarnya. Oke, baik. Bapak, dalam rangkaian YPM Champion Fest ini terdapat beberapa cabang lomba sih Bapak, dan di mana saja tempatnya? Kalau untuk cabang lomba atau kami menyebutnya cabur ya, itu ada 6. Jadi seperti yang pertama sepak bola, kami adakan venue-nya di lapangan Ngelom di depan Rusunawa itu. Itu di sana 1 set dengan pate lele, yaitu cabur yang polos tradisional ya. Jadi sekarang tidak banyak anak yang tahu pate lele ternyata. Saya kemarin nyari-nyari kepada anak, tahu pate lele ada? Tidak tahu Pak, ternyata sudah hampir punah. Itu mainan saya di waktu kecil. Teman-teman akhirnya ingin membangkitkan itu lagi. Terus ada lagi cabur badminton, itu di Komplek Ngelom
di lapangan sport center di lantai 5 di Gelom sana. Ada lagi yang catur, belum mulai catur, masih lulusan, itu di Hall Said Sulaiman di SMA Wahid Hasyim II. Terus ada lagi yang cabur voli di komplek YPM Tarik sama Tarik. Dan kami itu ada 6 cabur. Terus untuk venue ada 4 cabur. Venue-nya apa? Iya, 4 venue. Oke, cukup banyak. Namun yang tradisional tuh cuma berapa berarti Bapak? Hanya pati lele. Apakah catur itu tradisional Bapak? Kalau catur kayaknya enggak masuk tradisional sih. Malah itu bisa jadi cabur yang internasional juga sih. Kemarin memang teman-teman ingin menghendaki ada yang itu Pak, biar asal tak juga, oke silahkan. Terus ada yang asa raga, jadi yang kayak sepak bola, voli, badminton, oke. Terus ada yang tadi mohon maaf, ada satu yang kelupaan tadi, e-sport. Oh, e-sport games. Ya games. Itu di YPM Sarirogo. Tidak. Kenapa kok ditaruh di sana? Karena di hallnya SMK Sarirogo itu punya videotron, jadi yang besar. Jadi anak-anak kalau umpama main itu bisa langsung melihat, langsung live. Jadi tidak perlu persiapan yang banyak, tapi bisa kelihatan. Legong ya Bapak. Layarnya besar ini. Bapak sebagai ketua pelaksana ini bagaimana gambaran persiapan secara keseluruhan ini Bapak? Berapa bulan atau sampai apa struggle-nya gitu Bang? Iya. Yang pertama gitu Bapak ini. Iya, ini kegiatan ini sebenarnya dulu 12 tahun yang lalu. Itu pernah ada. 12 tahun berarti 2000 di bawah 2010. Berarti kamu masih kelas berapa itu berarti? Belum bisa, jadi belum lahir bisa jadi bapak kah? 12 yang lalu, kayaknya saya masih umur 3 tahun deh Bapak. Iya, itu 12 tahun yang lalu itu pernah ada event yang sejenis dengan ini. Nah, cuma di stop karena ada masalah teknis. Jadi pada saat itu kan supporternya kurang kondusif. Di tahun ini dari teman-teman melihat panitia, insya Allah dengan melihat guyupnya keluarga besar YPM, supporter OSIS, semua siswa yang terlibat, kayaknya kita bisa mengadakan yang olahraga termasuk yang sepak bola. Kami ingin membuktikan kepada siapapun bahwasanya siswa YPM itu beda dengan yang lain. Kalau yang lain mungkin supporternya agak paham mungkin ya, saya tidak tahu, Allah alam. Tapi kalau di YPM kita satu keluarga, kita satu alma mater, jadi tidak boleh nanti ada cekcok, ada huru hara, tidak boleh. Kita semuanya satu keluarga. Jadi siapapun yang menang, kita harus merasa itu juga bagian dari keluarga kita. Persiapannya agak lama ya. Jadi dari setengah tahun yang lalu. Akhirnya kami patangkan, membentuk panitia, terus rapat koordinasi itu kurang lebih sampai 5 kali rapat. Itu belum termasuk ada sosialisasi kepada sekolah-sekolah, belum termasuk dengan TM technical meeting itu. Jadi kalau totalnya sampai 7 kali. Itu belum koordinasi kami kepada kepala-kepala sekolah yang di Ngelom Megare, karena beliau masuk di Dewan Pengarah. Jadi kalau dihitung persiapannya banyak sekali. Dan anggarannya tidak sedikit. Tahu berapa anggaran? Iya. Kira-kira berapa kira-kira? Waduh Bapak, jangan dikira-kira lah. Ya. Kira-kira menurut kamu berapa kira-kira itu? Mungkin 20 jutaan ke atas. Ya Bapak. Ini kemarin masih anggaran dan sudah di ACC sama itu. Tapi kayaknya membengkak. Kemarin yang sudah di ACC 107 juta. Masya Allah. Gimana? Jadi itu nanti untuk
warga YPM semuanya. Yang banyak itu dari hadiah. Hadiah. Kami lihat kemarin anggarannya hadiah untuk yang para atlet yang juara kurang lebih 40 juta semua. Itu apakah medali, piala atau sertifikat? Ada piala, ada sertifikat, terus ada uang tunai. Ada uang tunai. Dan itu macam-macam, ada yang juara 1 itu ada yang 2,5, ada yang 2 juta, ada yang 1,5, macam-macam lengkap dan itu. Untuk juaranya ada berapa Bapak setiap cabang lomba itu? Setiap cabur kami pilih 3. Oh, 3. Tapi 3 itu ada di tingkat, kan pesertanya ada yang dari SD kan ya. Dari SD, SMP, MTS itu 2 cabur. Jadi kayak catur, kayak catur sama satunya apa kemarin ya, pati lele. Terus yang 4 yang lain SMP, MTS. Terus yang 6 semuanya itu SMA, SMK. Jadi kami pilih juara 1, 2, 3. Berarti per jenjang itu kita dipilih 3 lagi. Banyak berapa berarti Pak? Banyak. Masya Allah. Itu yang akhirnya ya memang hadiah juaranya akhirnya semakin banyak. Tapi kami rasa enggak apa-apa untuk keluarga besar YPM semua. Betul. Dalam kegiatan opening fun walk ya hari ini, siapa saja yang turut berantisipasi nih? Siapa saja yang datang nih? Ruame tadi. Iya, ini kalau kami hitung kurang lebih pesertanya 1.000 orang. Nah, itu terdiri dari Zuriyah Kiai Haji Munir Hasyim Latif, pengurus yayasan, terus seluruh karyawan Badan Usaha YPM. Jadi kalau di YPM itu kan ada yang di BIS, ada di Bapengna bagian pengadaan seragam juga ikut, Polri juga ikut, pengadaan itu juga ikut, terus semua guru dari komplek Ngelom Megari, terus di Wonosono juga ikut. Jadi mulai dari playgroup, TK, SD Magrib, terus yang di sini itu ada SMP YPM 1 semua guru, SMA Wangil Dasyim, SMK 1 semua guru, SMK 2, SMK 3 semua guru. Ditambah dengan semua guru di kompleks sekitar. Jadi termasuk Buah, Beringin, Tanjunan, itu semua guru kayak gitu. Terus dan sampai perwakilan dari pimpinan itu sampai di luar kota, semua sekolah YPM, se-YPM. Ada yang dari kompleks Sari Rogo, ada yang dari kompleks Tari, ada yang dari Wonoayu, ada yang sampai di Jombang, Sumombito, ada yang sampai di Rio. Semuanya ikut hadir. Cuma yang jauh kami pilih kayak 5 orang perwakilan pimpinan saja. Terus plus dengan kalau atlet, jadi yang Ngelom Megari sama 3 kompleks sekitar tadi, Boar, Beringin, Panjenengan semuanya ikut. Berarti tidak semua siswa juga gitu Pak? Tidak semua siswa, kami pilih yang atlet saja. Yang ikut saja. Ya. Karena ini fun walk itu kan kurang lebih jaraknya 3 km. Jadi hampir mirip kayak YPM Karnival ya, Berdiri atau Muharram, cuma yang ini ya hanya 3 km. Jadi kami pilih yang atlet saja. Kalau siswa ya selain tempatnya mungkin kurang, mungkin tidak cukup mungkin ya, karena seluruh siswa kompleks ini saja kurang lebih 7.000-an. Iya, jadi kalau memenuhi jalan yang di Megari kayaknya kok tidak cukup nanti. Kasihan warga yang melintas. Saya kira rutenya itu kayak itu Bapak, seperti Muharram yang jauh 12 kilo gitu. Ternyata makanya tadi waduh kok cepet, ternyata cuma 3 kilo ini saya baru tahu. Oh itu saja sudah banyak yang menggosip. Oh gitu. Untung bukan lagi gitu Bapak, untung bohong. Kemarin konsep awal itu fun run. Oh gitu. Yang lari. Terus mengingat banyak guru-guru YPM yang usianya itu banyak yang 50 ke atas, ada yang 60 juga, ada yang kami mempertimbangkan kayaknya lebih santai yang fun walk kayaknya. Tadi aja sudah ada guru yang itu sudah istirahat. Kenapa Bu? Ya ini di alarm di jam saya Pak, ini sudah menunjukkan
di atas detak jantung yang seharusnya. Jadi saya harus berhenti. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting jenengan sehat. Nggak apa-apa, segitu aja cukup. Itu aja yang fun walk jalan ya. Kalau fun run, Waduh. nggak tahu nantinya gimana. Mungkin nanti selanjutnya fun run diadakan buat siswa-siswi gitu, memungkinkan nggak Bapak? Kayaknya mungkin kalau wasis kayaknya sama mungkin atlet gitu. Kayaknya mungkin kayaknya. Soalnya yang wakat siswaan kayaknya yang paling banyak keluar keringat ya wakat siswaan kayaknya. Baik, untuk kegiatan closing ini berapa hari sih Bapak kegiatan? 1 minggu full sampai minggu besok atau hari Sabtu? Ini kami mulai dari kemarin tanggal 15 Desember. Itu sudah ada 3 cabur yang berjalan, dari sepak bola, badminton, terus sama volley. Saya tambah satu lagi 4 pati lele juga kalau agak siangan. Jadi nanti itu hari pertama. Yang Selasa ya seremonialnya sekarang itu yang open secara seremonial ditandai dengan fun walk tadi ya. Terus nanti besok lanjut hari kedua untuk yang pertandingannya. Terus hari ketiga yang hari Kamisnya nanti kami close itu di hari Jumat. Hari Jumat itu closing sekaligus pembagian hadiah untuk para juara. Insya Allah yang kami undang ya ketua yayasan, kepala-kepala sekolah, sama atlet yang juara. Apakah ada hiburannya atau gimana Bapak besok Jumat itu? Insya Allah tetap ada hiburan dari sudah disiapkan sama teman-teman mesi acara. Kemarin saya lihat random-nya ada tari, ada apa aja ya, saya kok nggak lupa kemarin sudah disiapkan sama panitia pada Jumat itu. Bapak, untuk kegiatan Champion Fest YPM ini apakah akan diadakan setiap tahun? Terus apakah ini akan jadi budaya baru kita? Apakah bagaimana untuk kedepannya? Kalau budaya baru kayaknya iya kayak. Jadi ada salah satu tujuan kenapa kok pakai fun walk, kenapa kok ada YPM Champion Fest. Yang terdampak bukan hanya siswa tapi guru juga. Jadi tadi sama-sama kita dengarkan pengarahan dari Bapak Ketua Yayasan. Jadi setelah ini mari kita sama-sama mensyukuri nikmat sehat. Jadi kita harus rajin olahraga sebagai bentuk kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mungkin setelah ini mungkin banyak kebiasaan di YPM yang bertema kesehatan, olahraga. Dan itu alhamdulillah di sekolah-sekolah sekarang itu ada yang seminggu 1 kali, ada yang 1 bulan 1 kali mengadakan senam bersama luar gaspol. Dia kayaknya itu sih kayaknya. Ini terakhir sih Bapak, insya Allah. Kira-kira kalau misalnya ini terlaksana setiap tahun, kira-kira inovasi apa lagi nih? Mungkin seperti lomba apa aja yang bakal ditambah, atau mungkin kita bisa fokus ke lomba-lomba yang memang tradisional saja atau bagaimana kira-kira? Oh ya, tadi itu ya. Apakah tiap tahun diadakan tadi sempat pertanyaan juga ya? Pada prinsipnya kami berkoordinasi dengan Bapak Ketua Yayasan. Terus tema besarnya kan bonus siswa. Kalau tiap tahun dugaan kami, karena kami menunggu arahan juga, dugaan kami tidak tiap tahun. Karena mungkin konsep itu temu siswanya akan berubah-berubah. Tapi dampak dari kegiatan ini insya Allah akan merubah prinsip sekolah-sekolah. Jadi ayo mungkin tiap sekolah akan mengadakan event-event yang berdasarkan olahraga juga, termasuk yang mungkin seperti senam tadi. Untuk ke depan bagaimana? Saya juga kurang tahu ya nantinya bagaimana. Tapi yang jelas ini karena saya bisa ngomong perdana, karena sudah vaksin begitu lamanya. Lah, perdana itu kan kayaknya mungkin banyak hal yang perlu diperbaiki.
Kami menerima setiap masukan dari siapapun, terutama dari anak-anak yang mengalami itu atlet dari DPM. Nah, kalau ingin diadakan cabur apa, insya Allah dari panitia, insya Allah siap. Tinggal kita komitmen kita bersama, kita komitmen untuk tertib bersama, kita damai bersama, itu yang paling penting. Jadi nanti mau cabur apa, oke, bisa masuk, bisa diagendakan tahun selanjutnya. Ya, kalau memang tahun depan dari ketua yayasan mengendaki diadakan lagi, ya kami juga akan melakukan itu. Kita Siap. Teman-teman, kita sudah banyak sharing hari ini, keseruan-keseruan kegiatan dengan Bapak Mufid hari ini teman-teman. Banyak banget juga kita ilmu yang diserap hari ini, kegiatan hari ini, dampaknya, impact-nya. Mungkin cukup teman-teman kita hari ini sharing sesinya. Mungkin Bapak terima kasih, mungkin nanti di lain kesempatan kita berdua, saya terutama mungkin bisa sharing-sharing lagi tentang pengalaman lain di luar olahraga. Kita semua bisa bertemu lagi teman-teman. Baik, saya tutup teman-teman semuanya. Saya Syamlatul Faza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.